Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kuskuncoro, NPM 45192100039. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban forum 1 sampai forum 12. Forum 1, perbedaan transmitter dengan receiver. Transmitter adalah bagian dari sistem komunikasi wireless yang berfungsi untuk mengirimkan data ke tempat lain berupa gelombang radio. Receiver merupakan bagian yang berfungsi untuk menerima sinyal yang dikirim oleh transmitter. Perbedaan guided media dan unguided media. Pada media transisi, guided media adalah media yang mentransmisikan gelombang elektromagnetik dengan menggunakan komputer fisik seperti serat optik atau kabel. Unguided media adalah media yang mentransmisikan gelombang elektromagnetik tanpa kabel. Forum 2, perbedaan komunikasi data dan jaringan komputer. Komunikasi data itu proses pertukaran data antar device satu ke device lainnya. Kalau jaringan komputer itu jaringan yang bersifat nyata yang saling berhubungan dengan menggunakan teknologi nirkabel. Waktu tanggap sistem merupakan ukuran kecepatan sistem dalam memberikan tanggapan atas input data yang dimasukkan. Throughput merupakan ukuran beban dari sistem, yaitu presentasi waktu yang diberikan untuk pengiriman data dengan melewati media transmisi tertentu. Faktor manusia merupakan perancangan, pembuatan, sekaligus pengguna sistem. Ini merupakan nama saya dan bit. Forum 3, ini merupakan tanggal lahir saya, ini bulan lahir saya, dan ini umur saya. Ini contoh perhitungannya. Forum 4, jelaskan sinyal kontinu dan diskrit. Sinyal kontinu, sinyal di mana intensitasnya berubah-ubah dalam bentuk halus sepanjang waktu. Dengan kata lain, tidak ada sinyal yang terputus. Kalau sinyal diskrit, sinyal di mana intensitasnya mempertahankan level yang konstan. Jelaskan fungsi karakteristik guided media. Pada media guided, gelombang dialirkan melalui media yang secara fisik tampak kasat mata. Media transmisi guided seperti twisted pair, media yang paling hemat, coaxial cable, jangkauan frekuensi yang lebih luas. Forum 5, frekuensi shift keying atau penerimaan sinyal melalui penggeseran frekuensi. Kalau fase shift keying, penerimaan sinyal melalui pergeseran fase. Ini contoh nama saya dijadikan D-bit, 3-bit, quad-bit, dan queen-bit. Ini contoh juga ASK dan FSK. Forum 6,
menghubungkannya. Kolom 7 RS232 fungsinya menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya. RS485 digunakan untuk komunikasi multi-drop. USB digunakan untuk perangkat penghubung, biasanya kepada komputer, namun juga digunakan di peralatan lainnya. Ethernet memungkinkan setiap PC berlomba untuk mengakses network. TCP/IP untuk standarisasi komunikasi yang digunakan. IEEE 802.11 komunikasi LAN berfrekuensi 2,4, 3,65 dan 60 GHz. IP fungsinya sebagai identitas yang membedakan perangkat satu dengan yang lainnya. ARP berfungsi sebagai protokol untuk mencari tahu dan memberitahu MAC address suatu komputer. ICMP untuk memberikan kiriman pesan-pesan ke dalam sebuah jaringan, mulai dari mengirimkan pesan error, pesan diterima, hubungan putus, atau connection loss. IGMP berfungsi menginformasikan router-router IP tentang grup-grup jaringan broadcast. Ini 802.1 merupakan LAN digunakan untuk menghubungkan satu komputer ke komputer yang lain dalam suatu lingkup gedung. 802.2 menangani komunikasi antar lapisan atas bawah. 802.3 sebuah node jaringan yang akan mengirim data ke node tujuan pertama. 802.4 sebuah token yang dikirimkan secara beranting dan bergantian. Dalam jaringan itu dipakai untuk menandai komputer mana yang berhak untuk mengirimkan paket data. 802.5 token ring fungsinya meneruskan paket sehingga paket tersebut akan sampai pada alamat yang dituju. 802.6 kemudian
memungkinkan beberapa sistem untuk interkoneksi menggunakan dua bus logis searah. 802.7 memungkinkan pengguna untuk mengunduh hiburan online seperti klip video dan musik. 802.8 menghubungkan antar komputer atau pemakai satu sama beda dalam lingkup jaringan tertentu. 802.9 ini aplikasi ISDN. 802.10 LAN atau Managed menyediakan keamanan jalur data yang dilewati untuk penerapannya digunakan pada internet publik sebagai backbone. 802.11 Wireless LAN mengakses jangkauan wilayah LAN atau area lokal menggunakan jaringan nirkabel. 802.12 sinyal node yang ingin mentransmisikan menunjukkan keinginan ini ke hub dan juga meminta layanan prioritas tinggi atau reguler untuk transmisinya. 802.15 ini menggunakan Bluetooth untuk mengirim file atau menerima sejumlah data. 802.16 menyediakan last mile secara fix, nobody, portable, dan mobile tanpa syarat atau NAS antara user dan base station. 8 ini ada 3 soal. Form 9 ini gambarnya stop and wait AR key, go back and AR key, select reject, selective reject AR key. Di forum 10 modul V21. Di modul V2 ini modul V22 bis. Ini modul V23. Ini modem V26. Ini modem V27. Ini modem V29.
Ini modem V32. Ini modem V32 bis. Ini modem V32 turbo. Ini modem V33. Ini modem V34. Ini skema ISDN. Forum 11. Cara kerja setiap layer pada layar fisik. Fisika layar mengatur sirkuit yang karakteristik, fisik elektrik fungsional dan prosedural untuk membentuk, memelihara, dan memutuskan hubungan fisik. Data link layer mengatur pengiriman blok data melalui jalur fisik tersebut. Network layer jaringan transmisi yang mengatur perpindahan data dari satu mesin ke mesin lainnya. Transport layer transport blok bit dari satu pemakai ke pemakai lainnya. Session layer proses pembentukan dan penghentian suatu session transmisi data. Presentation layer fungsi yang berhubungan dengan kumpulan karakter dan kode data yang digunakan. Application layer aktivitas aplikasi atau sistem seperti untuk operator. Ini layer ROSI, 7 layer ROSI. Forum 12, ini komunikasi surat optik. Karakteristiknya mempunyai 3 bagian utama: core, cladding, coating. Beroperasi pada kecepatan tinggi, mampu membawa paket-paket dengan kapasitas besar, biaya rata-rata per not cukup mahal, media dan ukuran konektor kecil, kebal terhadap interferensi elektromagnetik, jaringan transmisi yang lebih jauh, komunikasi dengan fiber optik. Bahan dasarnya adalah kaca. Data yang dilewatkan pada medium ini adalah bentuk cahaya. Komunikasi wireless, sinyal radio, format data, struktur jaringan. Karakteristik interferensi yang lebih tinggi, ketersediaan bandwidth yang rendah, kondisi jaringan yang beragam, terbatas oleh komputasi, keterbatasan dalam hal perangkat, cakupan layanan yang terbatas. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.